Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk daring hari ini, yaitu tentang materi dinamika kependudukan. Apa itu dinamika? Dinamika adalah perubahan jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, untuk dinamika kependudukan Indonesia, pada kali ini yang dibahas yaitu pertama tentang jumlah penduduk. Yang kedua, jumlah persebaran penduduk. 3, komposisi penduduk. 4, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Dan yang terakhir yaitu keragaman etnik dan budaya. Menurut sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia yaitu 270 juta jiwa. Itu terjadi pertambahan dari tahun ke tahun. Kenapa bisa bertambah atau bisa berkurang? Nah, ini yang dinamakan dengan dinamika penduduk. Jadi di sini pengertian dari dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama kelahiran atau disebut dengan natalitas. Faktor yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga perpindahan, yaitu disebut dengan migrasi atau pindah. Nah, kita bahas untuk kelahiran yaitu perubahan jumlah penduduk semakin bertambah atau natal itu hari kelahiran. Sedangkan kematian, mortalitas, perubahan jumlah penduduk menjadi berkurang. Sedangkan perpindahan itu ada 2, itu kalau orang Indonesia yang pindah ke luar negeri namanya emigrasi. Kalau orang Indonesia pergi ke luar negeri berarti menyebabkan penduduk Indonesia berkurang. Tetapi ada orang asing yang menetap di Indonesia itu namanya imigrasi. Nah, imigrasi itu menyebabkan jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah karena kedatangan orang asing yang menetap di Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Menurut sensus penduduk tahun 2020, bisa kita lihat di layar, yaitu penduduk Cina sekitar 1.439 juta jiwa. Kemudian penduduk India 1.380 juta jiwa. Sedangkan penduduk Amerika 331 juta jiwa. Penduduk Indonesia 270 juta jiwa. Menurut data angka ini, kalau kita urutkan, maka ranking pertama adalah Cina, ranking kedua India, ranking ketiga Amerika, dan ranking yang keempat adalah Indonesia. Jadi, menurut sensus penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia menempati ranking yang keempat dari jumlah penduduk di dunia. Kemudian materi yang kedua yaitu persebaran penduduk Indonesia. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Itu yang dimaksud dengan persebaran penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik atau Pusat Data atau Biro Pusat Statistik tahun 2021, kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Maksudnya apa? Jadi setiap 1 kilometer persegi terdapat 141 jiwa. Itu berdasarkan Biro Pusat Statistik tahun 2021. Maka di sini kepadatan penduduk Indonesia di Pulau Irian yaitu sekitar 4 jiwa per kilometer persegi. Jadi artinya apa? Setiap 1 kilometer persegi kita hanya menjumpai 4 orang atau 4 jiwa. Itu di Irian. Wah,
Berarti di Irian jarang sekali penduduknya. Sedangkan di Pulau Jawa, yaitu setiap 1 kilometer kita dapat menjumpai 945 jiwa. Jadi 1 kilometer ada berapa jiwa? Yaitu 945 jiwa. Wah, ini padat sekali, maka di sini digambarkan dengan warna merah. Warna merah ini kenapa penduduk Indonesia ingin sekali menempati Pulau Jawa atau apa yang menjadi daya tarik dari Pulau Jawa? Nah, yang pertama adalah pulaunya subur. Jadi menanam apa saja di Pulau Jawa itu akan tumbuh. Yang kedua, transportasinya lancar. Kalau transportasinya lebih lancar atau jalannya untuk ke Pulau Jawa lebih mudah. Kemudian di Pulau Jawa itu menjadi pusat perkembangan politik. Dan juga Pulau Jawa menjadi pusat ibu kota negara kita, yaitu Jakarta. Dan sarpas yang lain lebih cukupi dibanding dengan pulau-pulau yang lain. Ini menyebabkan Pulau Jawa kepadatan penduduknya yaitu padat sekali, yaitu setiap 1 kilometer kita dapat menjumpai 945 orang atau 945 jiwa setiap 1 kilometer. Kemudian bagaimana penyebaran penduduk yang tidak merata, yaitu banyak di Pulau Jawa, sedangkan di pulau-pulau yang lain, terutama Pulau Irian itu hanya 4 jiwa setiap 1 kilometer, maka pemerintah menggunakan program yang pertama yaitu namanya transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Kemudian pemerataan lapangan kerja. Jadi di pulau-pulau yang padat penduduknya, di sana mungkin akan didirikan industri sehingga lapangan kerja di sana juga akan banyak. Sehingga nanti penduduknya akan mencari pekerjaan di pulau-pulau yang ada lapangan kerjanya, terutama di pulau yang jarang penduduknya. Kemudian KB atau keluarga berencana. Program dulu KB adalah 2 orang anak cukup. Jadi 1 ayah, ibu, dan 2 anak. Jadi anggota keluarga ada 4 orang. Itu program pemerintah untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata. Kemudian materi berikutnya adalah tentang komposisi penduduk Indonesia. Apa itu komposisi penduduk Indonesia? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan, dan yang lain-lain. Itu adalah pengertian dari komposisi penduduk. Komposisi penduduk diperlukan, kenapa diperlukan? Karena dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Itu adalah kegunaan dari komposisi penduduk atau pengelompokan penduduk. Komposisi penduduk itu dapat dikelompokkan pertama berdasarkan usia dan yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan usia yaitu ada penduduk berusia atau usia produktif dan penduduk usia tidak produktif. Terus komposisi penduduk berdasarkan usia juga dibedakan. Yang pertama yaitu usia tunggal. Ada yang umurnya 0 tahun bayi, ada yang umurnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yaitu anak-anak. Dan ada yang umurnya 60 tahun atau lebih yaitu nenek-nenek atau kakek-kakek. Itu usia tunggal. Kemudian menurut interval usia atau usia berapa sampai berapa,
Di sini dibedakan yaitu balita usia 0 sampai 5 tahun, usia SD 6 sampai 12 tahun, kemudian usia SMP 13 sampai 15 tahun, usia SMA 16 sampai 18 tahun. Lebih dari 60 tahun dinamakan dengan usia lanjut. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Yang ketiga yaitu dari usia produktif dan usia non-produktif. Pengertian produktif yaitu bisa bekerja dan menghasilkan pendapatan. Usia non-produktif, usia yang belum menghasilkan atau tidak menghasilkan atau tidak diperbolehkan bekerja karena tenaganya sudah tidak produktif lagi. Maksudnya cepat lelah. Di sini usia yang belum produktif yaitu usia 0 sampai 14 tahun. Ini masuk dalam kategori belum produktif, belum bisa bekerja. Bekerja tapi tidak mendapatkan target yang maksimal atau tidak mendapatkan penghasilan. Kemudian usia produktif yaitu umur 15 sampai 64 tahun. Kemudian usia lebih dari 65 tahun yaitu usia tidak produktif atau bekerja tapi sedapatnya, cepat lelah, sedikit saja lelah. Jadi di sini masuk dengan ke dalam kategori usia tidak produktif, tidak menghasilkan produk atau tidak menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya yaitu bonus demografi. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi. Artinya apa? Artinya jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dari usia tidak produktif. Yakni sekitar berapa persen? 68% dari total populasi penduduk Indonesia yaitu 270 juta jiwa. Bonus demografi ini terjadi, kenapa terjadi di Indonesia? Karena mengalami keberhasilan dalam program pemerintah yaitu program berencana. Programnya berhasil, KB-nya menurunkan angka kelahiran. Kemudian meningkatnya kesehatan. Kalau kesehatan kalau kesehatannya meningkat, otomatis penduduknya jarang yang terkena penyakit atau tetap sehat. Mungkin gizinya meningkat. Kemudian yang keempat, suksesnya program-program pembangunan lainnya. Ini adalah kenapa bonus demografi terjadi di Indonesia. Berikutnya, bonus demografi akan menguntungkan jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik. Jika tidak, maka akan sangat merugikan karena menjadi beban pembangunan. Jadi kalau usia produktif tidak memiliki kualitas yang baik, maka akan terjadi kerusuhan atau masalah sosial, bisa kejahatan, penculikan, pembunuhan, dan yang lain-lain, atau kerusuhan atau demonstrasi. Kemudian berikutnya komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Apa sih komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin? Gunanya apa? Nah, gunanya perbandingan jumlah penduduk antara wanita dan laki-laki. Perbandingan tersebut digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat kita ketahui yaitu jumlah laki-laki 136 juta 661.899 jiwa. Sedangkan penduduk perempuan berjumlah 133 juta 542.018 jiwa.
Itu perbandingan antara laki-laki dan perempuan, yaitu banyak laki-lakinya. Berikutnya adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang pertama adalah kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga migrasi. Kelahiran mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu menjadi bertambah. Kematian mempengaruhi pertumbuhan penduduk menjadi berkurang. Nah, migrasi dua-duanya. Kalau berkurang berarti dari faktor orang Indonesia yang pindah ke luar negeri namanya emigrasi. Sedangkan orang luar negeri yang pindah ke Indonesia namanya imigrasi, menjadi pertumbuhan penduduk Indonesia menjadi bertambah. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ini dibedakan menjadi dua, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami itu adalah kelahiran dan kematian. Sedangkan faktor non-alami yaitu migrasi, ada imigrasi orang luar negeri yang datang ke Indonesia, dan ada emigrasi yaitu orang Indonesia yang pindah ke luar negeri. Pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai 2020 itu sekitar 1,25%. Kategori ini yaitu masuk dalam kategori sedang. Nah, untuk menurunkan angka pertumbuhan penduduk, maka pemerintah melakukan program yang namanya keluarga berencana. Rendahnya kualitas penduduk dipengaruhi oleh satu, rendahnya tingkat pendidikan, dua, rendahnya tingkat pendapatan penduduk, dan rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Ini mempengaruhi kualitas penduduk Indonesia. Kalau rendahnya tingkat pendidikan, berarti semakin rendah kualitas penduduknya semakin rendah. Kalau tinggi, otomatis tingginya tingkat pendidikan itu menyebabkan kualitas penduduk semakin baik. Pendapatan semakin rendah, maka kualitas penduduknya rendah. Rendahnya tingkat kesehatan, otomatis kualitas penduduknya juga menjadi rendah. Jadi, kualitas penduduk diukur dari tingkat pendidikan. Kalau semakin tinggi, berarti kualitas penduduknya baik. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, juga kualitas penduduknya semakin tinggi atau baik. Dan tingkat kesehatan semakin baik, berarti kualitas penduduknya semakin terjamin atau baik. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah menggunakan program yang pertama beasiswa, kedua BOS bantuan operasional sekolah, dan yang ketiga wajib belajar, yaitu anak Indonesia wajib belajar selama 9 tahun. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pemerintah menggunakan program yaitu namanya Kartu Indonesia Sehat atau KIS BPJS Kesehatan. Ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Untuk apa? Supaya kualitas pendidikan Indonesia semakin tinggi atau baik. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan penduduk, pemerintah menggunakan program yang pertama PNPM Mandiri, Koperasi KUR, Kredit Usaha Rakyat, dan balai-balai latihan kerja. Ini digunakan supaya orang Indonesia mempunyai keahlian. Kalau sudah ahli, nanti akan mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang lebih dibanding orang-orang yang tidak mempunyai keahlian. Materi yang kelima yaitu keragaman etnik dan budaya. Di sini ada beberapa pakaian adat. Di sini ada dari Irian, dari Aceh. Terus kita masuki materi ini. Di sini ada gambar yaitu tokoh budaya namanya Kuncoro Ningrat. Kuncoro Ningrat menjelaskan suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya
dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Berikutnya, apa ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya? Yang pertama adalah bahasa daerahnya, bahasanya berbeda-beda. Kemudian adat istiadatnya, kebiasaannya berbeda-beda. Sistem kekerabatannya atau hubungan kekeluarganya juga berbeda-beda. Kesenian daerahnya lain setiap daerah. Tempat asalnya juga lain-lain, ada dari pulau Papua, pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan yang lain-lain. Kemudian menurut statistik tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Wah, ini banyak sekali di Indonesia terdapat suku bangsanya. Kemudian kita lihat tentang rumah adat. Rumah adat di Namro Aceh Darussalam namanya Krong Bade, di Bali namanya Gapura Candi Bentar. Nah, ini rumah adat Tongkang itu di Toraja, Sulawesi Selatan. Di Nias seperti ini. Kemudian di Papua bentuknya seperti jamur namanya Hone. Di Lampung yaitu Nowau Sesat seperti ini. Itu gambar perwakilan dari contoh-contoh rumah adat di Indonesia. Kemudian pakaian adatnya. Pakaian adatnya di sini misalkan di Kalimantan Timur namanya lain-lain yaitu Bagajah, Gamuling, Baular, Lulut. Sedangkan di Sumatera Utara namanya Ulos. Di Lampung namanya Tulang Bawang. Maka untuk kesimpulannya, untuk materi dinamika kependudukan, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kondisi kependudukan di Indonesia adalah tingkat pertumbuhan termasuk kategori sedang. Sebaran tidak merata, yaitu di Pulau Jawa paling padat penduduknya. Dan kualitas penduduknya masih rendah yang bisa dilihat dari tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatannya masih rendah. Demikian tadi materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa berguna bagi kalian. Untuk tugas kalian yaitu setelah melihat video pembelajaran ini, kalian membuat ringkasan dari video tersebut. Ringkasannya dicatat di dalam buku catatan, kemudian dikirim ke Pak Guru melalui Japri. Tugas yang kedua yaitu kalian nanti akan mengerjakan kuis, itu kuis dinamika kependudukan. Nanti linknya akan Pak Guru share ke dalam grup kalian. Marilah kita tutup pertemuan daring pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.